Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian 11 MIPA yang Bu Eni banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat bukan? Nah, dalam video pembelajaran kali ini Bu Eni akan menyampaikan materi baru, judul baru, bab baru, yaitu masih mengenai trigonometri dengan judul jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ada 4 subtopik di sini yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu A, jumlah dan selisih dua sudut sin, kos, dan tangen. Kemudian setelah ini selesai, lanjut ke berikutnya yaitu B, rumus sudut rangkap. Kemudian juga setelah ini selesai, lanjut ke C, yaitu rumus perkalian sin dan kos. Dan yang terakhir adalah D, rumus jumlah dan selisih sin dan kosinus. Nah, kita mulai yang A, yaitu jumlah dan selisih dua sudut sin, kos, dan tangen. Tapi anak-anak, sebelum kita memulai topik yang pertama ini, perlu kalian tahu berapa nilai dari sin 75 derajat dan berapa nilai dari kos 105 derajat. Nah, bahwasannya kamu kan ingat bahwasannya 75 derajat itu bukan termasuk salah satu sudut istimewa. 105 juga bukan termasuk sudut istimewa. Nah, bagaimana kalian menguraikan 75 derajat dan 105 derajat ini menjadi sudut istimewa? Nah, ini sudah Bu Eni tuangkan bahwasannya 75 derajat itu hasil dari penjumlahan dua sudut istimewa, yaitu 45 derajat dan 30 derajat. Sedangkan 105 derajat itu adalah hasil penjumlahan dari dua sudut istimewa, yaitu 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, sekarang bisa Bu Eni tuliskan bahwasannya sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 ditambah 30. Nah, kenapa? Karena 45 tambah 30 kan ke 75. Oke ya. Nah, sekarang masalahnya apakah sin buka kurung 45 itu tambah 30 kalau diurai menjadi sin 45 ditambah sin 30? Tentunya kan tidak. Dan jawabannya memang tidak. Nah, untuk itulah kalian membutuhkan yang namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Mari kalian simak untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada 6 rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama sinus. Ini jumlah dua sudutnya adalah sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kemudian untuk selisihnya, sin A dikurangi B menjadi sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Nah, memang Bu Eni sengaja untuk memberikan tinta merah di sini untuk sudut yang pertama yaitu A dan sudut yang kedua yaitu B untuk warna kuning, sehingga kalian bisa menyimak bahwasannya sudut A selalu ada di depan dan sudut B menyusul di belakangnya sudut A. Oke ya. Kemudian untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus, bahwasannya cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Ingat, di sini kalau cos dua sudut A ditambah B dijumlahkan, maka kalau diuraikan tandanya menjadi pengurangan. Kemudian kebalikannya juga untuk cos A dikurangi B, maka rumusnya menjadi penjumlahan. Nah, bisa kalian simak di situ ya rumus-rumusnya. Silakan dihafalkan. Demikian juga untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tangen. Tangan A ditambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurangi tan A dikali tangan B. Untuk yang tangan A dikurangi B, monggo disimak, di situ sudah jelas ada 6 rumus dasar untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut sin, kos, dan tangen. Ini dihafalkan ya, supaya nanti kalau kalian ada ujian bisa mengerjakan dengan benar. Berikutnya ini Bu Eni akan menyelesaikan dua contoh di sini, yaitu menentukan nilai dari sin 75 derajat dan tangen 105 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Yang pertama sin 75 derajat. Ini diuraikan menjadi dua sudut istimewa, yaitu sin buka kurung 45 tambah 30 yang sudah Bu Eni jelaskan tadi bahwasannya 45 tambah 30 itu akan kembalinya ke 75 ya.
Kemudian kalau diurai, nah diingat, bahwasanya kalau sudah menguraikan dua sudut di situ, kita menggunakan rumus yang tadi pada slide ketiga dan sudah Bu ini tuliskan di sebelah kanannya di situ ya. Menjadi sin 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Nilainya masing-masing, sin 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, dan sin 30 nilainya setengah. Kemudian kita kalikan ya, setengah dikali setengah itu seperempat, akar 2 dikali akar 3 akar 6. Kemudian di belakangnya ditambahkan dengan setengah kali setengah seperempat, di belakangnya menyusul akar 2. Kemudian kita faktorkan untuk meringkas hasil di situ, bahwasannya ada seperempat, kemudian di belakang juga ada seperempat, menjadi seperempatnya ditulis satu kali saja, buka kurung, sisanya yang belum ditulis yaitu akar 6 ditambah akar 2. Jadi hasil akhir dari sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator, hasilnya adalah seperempat, buka kurung, akar 6 ditambah akar 2. Nah, untuk yang tangan 105 derajat, monggo kamu simak sendiri. Jelas bukan?